Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi dong aku mau dengar suaranya. Shalom 2PM. Shalom. Mana dong aku mau lihat tangannya yang merasa Tuhan Yesus sangat baik. Aku mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Mungkin di luar hujan ya teman-teman, tapi itu nggak mau menjadi kita lemes buat memuji Tuhan tempat ini. Amin. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita di tempat ini. Amin. Kita memuji sembah Dia. Amin. Dia sungguh baik. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Haleluya. Sama-sama kita masuk ke gerbangnya Tuhan. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Katakan haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama tangan di atas yuk. Sebab Dia baik, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Ya Tuhan yang sungguh baik, ya Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Sebab hanya di dalam Dia segala apapun dapat kita tanggung, amin. Come on, just sing this song together. Favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. But should I worry about tomorrow when I know
teman-teman semua? Luar biasa. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan buat tim PPW kita, luar biasa, sangat memberkati. Oke, teman-teman semua perkenalkan, kalau orang bilang nggak kenal maka nggak sayang teman-teman ya. Jadi perkenalkan, nama saya Michael, saya menjadi host untuk 5-10 menit ke depan teman-teman. Dan untuk memberikan informasi ya tentang 1 pekan ke depan ya atau 1 pekan ke belakang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan duduk teman-teman, oke. Dan saya mau nih teman-teman ya, kita menyapa dong yang baru pertama kali hadir di 2PM, boleh angkat tangannya? Silakan yang di sebelah kiri atau di tengah, di atas juga, oh di atas enggak ya. Di kanan ada yang baru pertama kali datang? Muka-muka baru gitu ya. Oh hari ini belum ada ya, mungkin karena di depan lagi hujan kali kok ya. Oke, paling sebentar lagi ya teman-teman ya. Oke, thank you so much teman-teman yang sudah hadir ya. Kita nanti akan dilayani ya oleh seorang mentor kita yang luar biasa ya, Koko kita pribadi yang luar biasa. Dan Koko satu ini sangat-sangat humble sekali, dia banyak mengajarkan saya banyak hal. Dan thank you so much Ko Eradi, nanti akan dilayani sama Ko Eradi teman-teman ya, tepuk tangan buat Ko Eradi. Dan kita nanti ada persembahan teman-teman semua. Nah ini nanti ada QR code-nya di belakang layar saya. Dan ada juga QR code-nya di depan bangku teman-teman semua gitu ya. Nah sebelum kita mau persembahan, mari kita menundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami ingin memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh kita beri dapat memberkati banyak orang. Dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya mau memperkenalkan nih sama teman-teman ya. Di 2PM itu ternyata di 2023 ya kok ya. Itu ternyata banyak numbuh kul-kul baru loh katanya gitu ya. Betul ya teman-teman ya, luar biasa ya 2PM ya. Dan waktu itu saya ingat banget kayak totalnya ada 8 kul ya. Tapi targetnya hari ini, tahun ini berapa katanya? 20 ya Go ya. Ya teman-teman saya percaya tahun ini 20 kul itu akan tergenapi. Amin teman-teman? Amin. Amin. Yuk teman-teman boleh lihat di belakang, dan inilah Cool kita ya, ada Cool Thrive, Cool Link, Cool Reverse, 221 Fitness ya, Rejoice, New Life, Favor, Harvest, Ohana. Dan ada 2 Cool baru yaitu Cool Fitness dan Ohana. Jadi bagi teman-teman ya, teman-teman yang mungkin kayaknya butuh otot yang lebih butuh otot yang lebih powerful gitu ya, yang mungkin masih membutuhkan weight gain, nah itu boleh masuk Cool Fitness ya. Dan nanti akan dipimpin oleh Korendi ya. Aduh saya kalau ngeliat Korendi ampun kok. Thank you. Dan ada Cool Ohana juga. Dan ini adalah teman-teman boleh lihat, kita ada hari Rabu, Kamis, Jumat ya, ada hari Selasa juga bagi teman-teman yang mungkin lagi sibuk nih. Nah teman-teman boleh mengikuti, dan itu ada usianya masing-masing teman-teman ya. Oke. Dan abis ini saya mau memperkenalkan juga ya, apa sih aktivitas kita nih gitu ya. Nah 2PM itu banyak sekali teman-teman ya aktivitasnya, terus reuniannya gitu ya, saling support, saling mendoakan, saling mendukung. Dan saya baru kemarin ya, namanya judulnya Happily After gitu ya, yang dimana Cool gabungan kita itu datang kurang lebih 1.200 ya kok ya, ya amin ya kok ya. Jadi kurang lebih 120 sekian orang teman-teman. Dan inilah silakan multimedia boleh ditampilkan, ada videonya kita yang kemarin.
Nah ini dia nih, gembala kita yang baru. Ya, wah ini dia host kita, Bang Pen dan Ella. Nah ini narasumber kita teman-teman. Nah ada Dita ya. Ini mentor kita, Ko Eradi dan istrinya. Nah ini sesepuh kita ya. Oh Chris dan Ci Selvi, nah ini Ko Randy dengan istrinya. Nah ini kemarin aktivitas kita teman-teman semua. Ya, dan inilah foto-foto kita. Tepuk tangan dong teman-teman buat 2PM. Thank you. Dan habis ini saya mau nih teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, ya, ini kita ada join volunteer teman-teman, gitu. Jadi bagi saya, bahwa orang itu kadang-kadang aduh kok saya nggak bisa nyanyi gitu ya. Kok saya bingung bagaimana cara melayani. Kok saya bingung bagaimana saya takut sama orang. Teman-teman percayalah, teman-teman bukan masalahnya bisa atau tidak bisa. Tapi saya percaya setiap orang pasti diberikan talentanya sama Tuhan masing-masing. Amin. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan talenta itu sama kita, sekarang tinggal kita mau mengaktifkannya atau tidak. Dan 2PM adalah wadahnya di mana teman-teman bisa menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman, karakter teman-teman. Dan 2PM adalah wadahnya di mana tempat kita bisa saling mendoakan. Kita di sini juga ada teman-teman boleh lihat di belakang ada creative team gitu ya. Ada praise and worship, hospitality, multimedia, backstage, community, usher dan greeter gitu. Juga mungkin kok saya kayaknya panas dingin gitu ya, kayak saya sekarang sebenarnya gitu ya. Tapi boleh teman-teman boleh dimulai untuk usher dulu, untuk greeter dulu gitu ya. Oke. Oh iya, juga teman-teman, kita ada nih 2PM itu menyediakan satu wadah namanya nursery teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah menikah ya, dan sudah mempunyai anak kecil ya, kita sudah menyediakan juga wadahnya 2PM gitu ya. Nah di sana juga teman-teman anak-anak kita bisa diajarkan cara bernyanyi ya, menumbuhkan rasa percaya diri mereka gitu, dan belajar banyak sharing firman Tuhan. Dan kita percaya ketika anak-anak kita dipupuk dari kecil, kita percaya tumbuhnya akan terus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Dan selanjutnya kita ada audisi ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat 2PM. Wah, ini 2PM sudah ada audisi KUR ya, KUR audition. Jadi bagi teman-teman, nah ini nih teman-teman ya, kalau teman-teman yang kayaknya, aduh kok kalau sendirian sini saya gemeter nih gitu kan. Tapi kalau banyak orang kayaknya lebih asik kan teman-teman. Nah ini teman-teman silakan join ya, ini nanti close registrasinya di Senin 12 Februari gitu ya. Nah ini akan diadakan 18 Februari jam 4 di MGK lantai 9 ruangan TBC ya. Oh, be confirm. Oke, to be confirm maksudnya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan saya percaya teman-teman 2PM sudah menyediakan wadah yang terbaik untuk teman-teman untuk semakin bertumbuh. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Thank you. Teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita mau sembah Tuhan kita di tempat ini. Ya Tuhan yang sangat baik. Kami mau hidupi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we love your voice, Lord. I love your voice. You have held me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness I lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing all my life you have been faithful. Yes, you are one faithful God. All my life you have been so good. You've been so good to us, Lord. I will sing of the goodness of God. Come on, sing it with your voice, your faith. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so Yes, you've been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running
running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. We worship you, Lord. Oh, we thank you, Lord. You've been so good. Oh, we worship you. Sebab hanya Kau yang besar Tuhan. Bagimu segala pujian kami sembah. Oh, haleluya. Mari bangun roh, mari sembah Dia. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
sama dengan iman kita nyata. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Kau yang Yesus, di saat ini, di masa depan kami, Kau ada Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Just declare it. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita penuhi tempat ini dengan pujian dan penyembahan kita. Tidak ada yang diam. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang setia seperti-Mu Yesus. Tiada yang lebih indah dari-Mu Yesus. Ya Rabata 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 Rabata. Ya Rabata 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 Rabata. Tiada yang lebih indah. Sebab tiada yang lebih indah dari Engkau Tuhan. Tiada yang lebih setia dibandingkan Engkau. Mulia Engkau Tuhan. Ya Rabata Rabata Rabata. Oh, we love you, we love you, we love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ya Rabba 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 Rabba. Jesus, my soul longs for you. Ya Rabba Rabba Rabba. Kami terpukau akan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tidak dapat mendapatkan kasih yang sama dari tempat mana lain pun Tuhan. Hanya dari Engkau. Hari ini Tuhan, sembuhkan kami. Celikkan mata kami. Pulihkan kami. Izinkan kami mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih-Mu bagi kami. Kami berdoa, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wow, haleluya. Berapa banyak di sini yang menanti-nantikan hari Minggu. Boleh lambaikan tangan. Menanti-nantikan hari Minggu. Wah, luar biasa ya saudara-saudara ya. Haleluya. Kita masuk di bulan Oktober di mana seperti biasanya kita akan membahas tentang relationship. Februari, tadi bilang apa? Oktober ya Tuhan. Ada apa di bulan Oktober? Bulan Februari ya. Gak apa-apa, pastor boleh salah. Februari kita akan masuk ke dalam bulan di mana kita dunia merayakan yang namanya kasih, dunia merayakan yang namanya Valentine. Tapi tentunya kita tahu bahwa di gereja kita tidak merayakan Valentine dalam arti kita tidak merayakan kasih sayang seperti orang dunia. Tetapi bagaimana kita bisa belajar di bulan ini, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat. Nah hari ini saya tidak akan berbicara tentang hubungan pacaran, cari cowok, cari cewek. Kalau saudara-saudara tidak datang kemarin rugi saudara ya. Itu kemarin. Nah hari ini saya akan berbicara tentang satu fundamental. Satu hal yang begitu penting. Bahkan menurut saya ini begitu penting karena ini akan mencerminkan kesehatan hubunganmu. Baik hubunganmu dengan pasanganmu, baik hubunganmu dengan orang tuamu, baik hubunganmu dengan Tuhan, baik hubunganmu dengan dirimu sendiri, baik hubunganmu dengan orang-orang lain, saudara. If you don't conquer this one, kalau saudara-saudara tidak menang atas hal ini, maka saya khawatir hubunganmu tidak akan menjadi maksimal kepada orang lain. Nah hari ini saya akan sedikit banyak menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya nanti saya akan coba untuk translated, saudara-saudara. Nah hari ini saya akan bicara tentang dealing with insecurity. Saya pernah berbicara tentang dealing with disappointment. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang dealing with insecurity. Tahukah saudara-saudara bahwa insecurity itu melanda semua orang? Saya, saudara-saudara. Dan insecurity itu apa sih? Insecure itu apa sih? Banyak orang
zaman sekarang ngomong gue rada-rada insecure nih. Gue insecure nih. Apa sih arti insecurity? Insecurity itu artinya perasaan kecemasan dan ketidakpercayaan diri yang disebabkan rasa tidak aman pada diri sendiri. Rasanya nggak aman dengan diri sehingga kita itu rasanya cemas, gelisah. Rasanya kita nih kayak ikan bukan di dalam air, kayak kelepek-kelepek di dalam di sini, saudara. Nah ternyata bukan saya saja, karena saya juga mengalaminya dan hari ini juga masih ada struggle seperti itu, saudara. Saya mau kasih lihat, saudara, beberapa orang terkenal yang kita pikir mempunyai segalanya. Will Smith yang dikatakan aktor yang paling terkenal saat ini sebelum dia menampar Chris Rock, saudara ya. Dia pernah bilang begini, I still doubt myself every day. What people believe is my self-confidence is actually my reaction to fear. Saya masih tidak percaya diri setiap hari. Apa yang orang pikir saya ini pede, tetapi sebenarnya itu hanya kamuflase dari sebuah reaksi tentang rasa takut yang ada di dalam diri saya. Itu Will Smith. Kurang apa dia, saudara? Ganteng iya, kaya iya, punya koneksi iya, dikenal orang iya. Satu lagi perempuan yang begitu cantik, saudara. Namanya Selena Gomez. Selena Gomez ini cantik sekali. Dia bilang begini, I feel really insecure sometimes. I go through weird ups and downs, saudara. Dia bilang katanya, aku masih mengalami yang namanya insecure, saudara. Secantik ini masih mengalami insecure. Dia katanya hidupnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia tuh merasa ada keanehan di dalam diri dia. Dan saudara-saudara, saya akan jelaskan kepada saudara-saudara kenapa semua dari kita struggle dengan yang namanya insecurity. Nah tetapi untuk itu saya akan mulai dengan menjabarkan bahaya dari insecurity. Kalau kita tidak deal, kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak menang melawan yang namanya insecurity, akan ada bahaya-bahaya yang akan saya jabarkan buat teman-teman di sini yang mungkin bisa menjadi masa depan kita. Saya akan bacakan satu perikop di 1 Samuel 10 ayat 22 sampai 24. Ini cerita tentang Raja Saul, saudara. Dikatakan sebab itu ditanyakannya pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya, perhatikan baik-baik, ini Raja Saul. Sesungguhnya ia bersembunyi di antara apa, saudara? Barang-barang. Dalam bahasa Inggrisnya, di antara tas-tas, di antara buntalan-buntalan barang. Berlari orang ke sana dan mengambilnya, saudara, dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang yang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Itu lagu apa? Ada suara apa tadi barusan? Tuhan belum datang bukan, saudara? Oh, nursery, saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat nursery, luar biasa. Luar biasa. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang yang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Tuh, tahan dulu sampai sini. Jadi ini cerita yang berbeda dari cerita waktu Raja Daud diurapi dan menjadi raja. Ini Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Saudara perhatikan baik-baik bahwa orang ini gantengnya luar biasa. Saya percaya kalau dia ada di 2PM, cewek-cewek pasti nengok, saudara. Gantengnya luar biasa. Selain ganteng, dia itu berparas, fisiknya itu tinggi. Dikatakan ayatnya mengatakan bahwa tingginya itu lebih tinggi dari orang lain itu cuma sepundaknya dia. Mungkin mirip-mirip kayak Aldi gitu ya, ganteng gitu ya saudara-saudara ya. Pokoknya kalau dia ada di sini pasti orang-orang nengok. Cewek, cowok, nengok semua ada pasti. Tapi saudara perhatikan baik-baik, pada saat dia mau diurapi jadi raja, pada saat dia mau dipilih jadi raja, firman Tuhan bilang katanya dia itu ngumpet, saudara. Perhatikan baik-baik. Biasanya orang Indonesia suka melakukan ini. Waktu mau dipilih, hari terbesar dalam hidupnya, panggilan terbesar dalam hidupnya, sedang mau diberikan kepada dia, dia itu ngumpet, saudara. Dia itu malu. Kita berpikir bahwa orang ini malu.
Kita berpikir orang ini mungkin, kalau bahasa Chinese-nya itu puhao ishe gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa ternyata ada satu hal di Raja Saul yang dia tidak menang seumur hidupnya. Namanya insecurity. Terkadang kita berpikir bahwa pada saat kita diberikan tantangan, diberikan kepercayaan, kita tuh orang Indonesia suka, jangan saya deh kok, dia aja, aku mah nggak bisa apa-apa. Kita berpikir bahwa kita sebagai orang Indonesia tuh kita ngomong seperti itu tuh karena kita tuh mau menampilkan keramah tamahan kita, betul? Tapi let me tell you, it is a problem yang muncul dari yang namanya insecurity. Kenapa saya bisa bilang Raja Saul itu tidak menang akan insecurity, dan itu yang menghancurkan hidupnya, saudara. Raja Daud dan Raja Saul dua-duanya orang yang jatuh dalam dosa. Tetapi Raja Saul dia tidak conquer yang namanya insecurity di dalam hidupnya, sehingga kita tahu kehidupannya tidak baik. Di sini dia belum jadi raja, di sini orang belum kenal dia, di sini dia belum punya apa-apa, dia insecure. Saudara-saudara perhatikan, pada saat orang insecure mempunyai banyak hal, perhatikan baik-baik. Kita lihat di slide berikutnya. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Jadi ceritanya pada saat Saul itu jealous sama Daud, dia itu kejar Daud. Dan orang-orang di situ, imam-imam tahu kalau Daud itu orang benar. Makanya imam-imam ini mereka itu mereka tuh diem. Mereka nggak mau kasih tahu Saul. Nah makanya dia bilang gini, tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Perhatikan baik-baik, yang mau dibunuh ini bukan orang biasa, saudara. Tapi imam-imam Tuhan. Dan imam-imam Tuhan ini adalah orang-orang benar karena dia tahu Daud itu orang benar. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Perhatikan baik-baik. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod. Masih pakai baju keimaman, saudara-saudara. Baju efod dari kain lenan. You see, pada saat engkau tidak menguasai your insecurity dan kau pegang power, you can be a monster. Sekarang sih kita nggak ada apa-apa ya, orang kita nggak punya duit. Kita nggak punya power, betul saudara? Kita nggak punya fame. But when saya berdoa 2 PM akan muncul orang-orang hebat. Amin saudara-saudara. Akan diberkati, millionaires, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang... Tapi boleh nggak saya kasih wejangan ini? Jangan sampai kau bawa insecurity ini. Sampai pada saat engkau mempunyai segalanya tetapi kau belum menaklukkan yang namanya insecurity. You can be a monster. Sama seperti Saul. Why? The danger of insecurity is this, saudara. Insecure people hurt people. Kau mau punya anak? Mau diberkati? Kalau kau masih insecure sebagai seorang ibu, jangan heran anakmu terluka dengan dirimu sendiri. Engkau mau punya perusahaan besar, mau hebat, mau tampil luar biasa, but if you are an insecure leader, bawahanmu akan babak belur, saudara. Paling bahaya adalah leader yang insecure, saudara. Itu paling bahaya. Karena dia punya power, dia punya segalanya, tinggal dia hancurkan musuh-musuh atau orang-orang yang dia jealous, saudara. Saudara tahu cerita Raja Herodes, tahu ya? Kita dengar kemarin ada orang Majus gitu kan ya. Itu mungkin kita wah seneng gitu. Tapi tahu kan saudara-saudara, saya kasih insight sedikit. Raja Herodes pada saat mereka mendengar orang Majus mengatakan, ada raja yang baru lahir dari kota Bethlehem. Perhatikan baik-baik. Tahu saudara apa yang dia lakukan? Begitu insecure-nya Raja Herodes ini, seorang raja punya segalanya, punya power, punya fame, punya uang, punya segalanya. Begitu insecure-nya dia di dalam dirinya, sehingga dia harus bunuh semua anak-anak bayi di Bethlehem. Lihat itu saudara. Insecure people can be monsters.
Dan bukan hanya itu, sejarah mencatat bahwa Raja Herodes begitu insecure-nya dia dengan dirinya dia sendiri, bahkan dia itu membunuh istrinya sendiri. Istrinya itu punya 2 anak, 2 anaknya dibunuh juga, saudara. Dia punya anak laki-laki yang tertua yang mestinya menjadi penggantinya sebagai raja, dibunuh juga sama dia. Kenapa? Karena dia insecure, takut ada orang yang mengambil tahtanya. You see? Sebelum saudara-saudara menikah, sebelum saudara-saudara pegang uang banyak, sebelum saudara-saudara punya pacar, sebelum saudara-saudara punya perusahaan, sebelum saudara-saudara punya pelayanan yang besar, can I tell you, please, kita harus menang lawan insecurity. Amin, saudara-saudara. Dan saya kasih lihat slide berikutnya. Insecure people plus love can be dangerous. Insecure people plus money, very dangerous. Insecure people plus power can be dangerous. Semua bos-bos kartel, Hitler, semua, I'm sure mereka adalah orang-orang yang insecure. Tapi karena mereka punya power, they can do whatever they want. Insecure people punya posisi, punya influence, punya fame. It's very dangerous. Saudara bisa lihat cerita-cerita selebriti di Hollywood yang punya fame, tetapi dalam dirinya ada kekosongan yang namanya insecurity. Hidupnya seperti apa, saudara? Jadi sebelum saudara-saudara mempunyai segalanya, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya berdoa, amin saudara. Oh, I really pray kalian punya pasangan suami istri yang luar biasa, amin. Punya perusahaan, punya koneksi, punya segalanya. Tapi sebelum kalian punya itu, can we deal with insecurity? Sebab kalau kita tidak deal dengan insecurity sekarang, engkau mendapatkan istri tercantik pun, hidupmu tidak akan bahagia. Saya akan lanjutkan, saudara. Bahaya dari insecurity. Bilangan 13 ayat 28 sampai 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Ini cerita tentang 12 pengintai. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita lihat saudara-saudara, orang insecure, lihat saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa saudara? Kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bahaya insecurity, selain kita bisa berpotensi melukai orang lain. Bahaya orang yang mempunyai insecurity adalah yang kedua ini, saudara. Insecurity akan mendistorsi gambar diri dan pandangan kita. Saudara bisa punya segalanya, tetapi kalau saudara ada insecurity di sini, hidupmu tidak akan bahagia. Orang-orang Israel telah dijanjikan ada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu milik kamu, Tuhan sudah berjalan, saudara. Mereka tahu Tuhan itu bisa buat mujizat, mereka tahu. Tapi somehow mereka melihat satu situasi dengan satu filter, dengan satu kacamata yang namanya insecurity. Sehingga mereka tahu Tuhan mereka besar, tetapi karena mereka punya gambar diri yang jelek. Mereka bilang, kita tuh mah apa, cuman belalang kecil. Sehingga pada saat kita itu terdistorsi gambar diri kita. Sehingga kita tidak bisa melihat pandangan ke depan kita dengan jelas. Sehingga saudara-saudara tidak heran. Engkau tidak mencapai panggilan hidup di dalammu. Only because of insecurity. Padahal saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bertalenta. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin saudara. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau pada saat kita memakai kacamata yang namanya insecurity forever and ever, engkau tidak akan punya yang namanya rasa aman. Engkau selalu bilang, gue kurang apa ya?
gue kurang pinter. Gue mah aduh dibandingkan Ko Randy, aduh dibandingkan Ko Chris, aduh saya mah siapa, gak bisa apa-apa. Nih kata-kata ini, ingat tadi dia bilang orang-orang insecure akan menyebarkan kabar busuk, ya betul ya? Perhatikan kata-katamu. Kalau engkau suka ngomong, saya mah gak bisa apa-apa, saya mah kecil, saya mah dari kota kecil. Saya mah anak paling kecil, saya nggak bisa apa-apa kok, aduh jangan saya kok. Nih perhatikan kata-katamu. Karena dari kata-katamu itu bisa menjadi cerminan, bahkan jangan-jangan ada insecurity yang menguasai hatimu, saudara. Padahal tinggal direbutnya tanah Kanaan, saudara tahu apa yang terjadi di cerita di 12 pengintai ini. Mereka harus berputar lagi 40 tahun lagi, putar lagi. Itu sebenarnya sudah menjadi milik mereka, tetapi karena mereka insecure, mereka tidak bisa deal with the insecurity, mereka putar lagi. Berapa banyak yang di sini merasakan, rasanya kok hidup muter lagi. Dikasih kesempatan, gak berani ambil karena insecure, malu, minder, putar lagi. Karir gak maju-maju, relationship gak maju-maju, susah dapet pasangan, pernikahan begitu-begitu aja, berantem terus, puter lagi. Why? Because you are wearing satu filter, satu kacamata yang namanya insecurity, saudara-saudara. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Katakan amin, saudara-saudara. Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Katakan amin, saudara-saudara. Itu menjadi bagian bagi saudara dan saya. But kalau kita mempunyai kacamata insecurity, puter lagi, saudara-saudara. Ada satu penelitian dari the University of Texas, kita stay di slide ini. Dikatakan gini, orang-orang yang punya insecurity, perhatikan baik-baik, ini mungkin saudara dan saya. Orang-orang yang punya insecurity itu biasanya memanifestasikan masalah di dalam ini dalam 3 perilaku, pola perilaku. Are you ready? Ini University of Texas yang mengatakan. Yang pertama adalah dia punya yang namanya imposter syndrome. Dia menghidupi hidup orang lain. Dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang pamer-pamer di sosial media. Makanya banyak orang yang pinjol hanya sekedar apa, saudara? Sekedar punya baju baru, saudara. Kalau nggak pakai baju baru rasanya nggak secure nih, insecure terus. Imposter syndrome. Orang-orang yang menunda-nunda pekerjaan, perhatikan baik-baik. Jangan-jangan ada insecurity di situ. Selain itu, University of Texas mengatakan orang yang insecure, dia mempunyai pola perilaku yang kedua, biasanya memanifestasikannya dalam bentuk rebellion. Gue gak peduli apa kata orang, pokoknya gue mau lakukan ini, gitu. I don't care what other people think. Mereka coba ada peraturan, dilanggar, saudara. Ada pemimpin, dilawan, saudara. Dan yang ketiga, orang yang insecure, imposter syndrome, rebellion yang ketiga, punya pola pikir seperti ini. Saya ini victim. Iya, aku gini karena bapak saya, karena bos saya, karena pendeta saya, karena suami saya, karena istri saya, karena anjing saya. Karena semua orang salah, kecuali dia, saudara. Dikit-dikit, ya tapi kan aku orang gak ada. Lihat itu, saudara, perhatikan. Padahal Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah dan Dia rindu kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang punya victim mentality. Katakan amin, saudara. And if we don't deal with this, saudara akan menikah dengan orang yang luar biasa, baik, dewasa, tetapi engkau akan main victim terus setiap hari. Gak heran pernikahanmu setiap hari berantem terus. Gak heran di dalam sebuah organisasi engkau tidak bisa tunduk karena engkau mau rebel terus. Mari kita berkaca-kaca, saudara. Apakah itu kita? Saya akan kasih lihat gambar satu ini, saudara. Tato. Seorang laki-laki pergi ke Kowloon di Hong Kong. Lagi jalan gitu,
Biasa di Kowloon kan kayaknya rame gitu saudara. Di situ ada tempat tattoo parlor gitu ya. Toko yang biasa, yang di Bali-Bali banyak gitu ya. Di situ dia lihat ada, kan biasa ada contoh-contohnya tuh di etalasenya saudara ya. Ada tato bilang, born to lose. Orang ini bilang, hah? Masa iya ada orang tato seumur hidup loh saudara. Ditato, born to lose. Hidup dilahirkan untuk jadi orang yang kalah. Saudara bayangkan, mau gak saudara punya tato seumur hidup, born to lose. Kalau kita orang Kristen, kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Katakan amin saudara. Tapi dia bilang dia lihat benar-benar ada orang ditato, born to lose. Orang ini rada-rada kayak saya. Curiosity-nya tinggi sekali. Dia naik ke toko itu. Di situ yang lagi tato itu orang Hong Kong, orang Chinese yang agak tua, opa-opa gitu, ngecek-ngecek gitu saudara-saudara. Dia tanya, emang bener ada orang yang tato born to lose, bener gak? Iya, banyak. Dia kaget, dan bener. Orang Hong Kong ini dengan Inggris yang terbata-bata, Inggris broken English gitu. Dia bilang gini, perhatikan baik-baik. Ya, before people put tattoo in their body, perhatikan baik-baik. Before people put tattoo born to lose in their body, their mind is already tattooed born to lose. Sehingga gak heran banyak orang Kristen hari ini ke gereja, ke komsel, pelayanan. Tapi ada tato di sini bahwa dia itu orang gak bisa, orang gak becus, orang gak mampu, orang gak cantik, orang gak layak. Ditato di dalam, sehingga apa yang terjadi di sini itu terproyeksi keluar saudara. Nah, oleh karena itu saya akan kasih tahu saudara-saudara di Alkitab bagaimana kita bisa menang melawan insecurity. Are you ready? Saudara diberkati so far? Ya sedikit banyak ayat dan banyak bahasa Inggris is okay, tetapi just bear with me. Nah saya itu suka sebagai pengkhotbah atau sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan, selalu mempelajari kapan pertama kali satu kata itu dimention di Alkitab. Itu satu pattern dan pola yang Korendi selalu ngomong tuh. Itu penting. Jadi teman-teman di sini leaders selalu lihat kapan kata itu pertama kali disebut. Contohnya worship. Worship itu disebut pertama-tama waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak di gunung. Itu worship. Nah pelajari, di situ ada pola apa, ada prinsip apa. Itulah penyembahan yang sejati. Alright? Kira-kira seperti itu. Nah insecurity saya pikir-pikir di mana pertama kali manusia itu jatuh di dalam yang namanya insecurity. Ternyata di Kejadian 3, saudara. Kita lihat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan baik-baik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang benar. Kita berhenti di sini dulu saudara. Kita tahu cerita ini ya, bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ternyata asal muasal dari insecurity yang ada di dalam diri kita semua itu kembali ke Kejadian 3 pada saat mereka pertama kali jatuh dalam dosa. Kita lihat di ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi Adam itu sebenarnya ada di sebelahnya Hawa. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Di situ tidak disebutkan insecurity, tetapi itulah insecurity. Mereka merasa tidak cukup, padahal tadinya fine-fine aja di Eden. Bahagia, luar biasa, enjoy, gak ada masalah. Tapi tiba-tiba something happen dan mereka harus menutupi badan mereka.
Mereka harus buat yang namanya tanaman-tanaman seperti cawat untuk menutupi something. Insecurity. Ada di situ. Dan untuk saya bagikan ini, saudara-saudara, saya pelajari firman Tuhan ini, pola insecurity itu datangnya seperti apa, supaya kita, saudara dan saya, kita tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Katakan amin, saudara-saudara. Are you ready? Ya, saudara-saudara ya. Jadi, akar dari insecurity itu apa? Kita lihat di slide berikutnya. Akar dari insecurity, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kita baca dulu. Lalu ini pasal sebelumnya dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia sebelum mereka jatuh. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan baik-baik, saudara. I'm gonna use a little bit of English, ya, supaya nanti saudara-saudara akan mengerti kenapa. So mereka ditempatkan di Garden of Eden. Katakan garden. Lalu di tengah-tengah garden ada a tree. Semua katakan a tree. A tree tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, dan kebanyakan orang ateis mengatakan begini, karena saya suka melihat perdebatan-perdebatan dan saya pelajari gitu. Saudara. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan sayang, kenapa ada pohon itu di tengah-tengah? Betul gak? Saudara? Kalau gak ada pohon itu, dia gak jatuh dalam dosa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini kayaknya yang kritis-kritis pasti mengatakan iya. Kenapa Tuhan membiarkan adanya pohon itu sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau nggak ada pohon itu kan aman kita sampai sekarang. Amin. Betul saudara? So there is a garden and there is a tree in the middle. Nah pertanyaannya kenapa ada pohon itu? Why there is that tree in the middle? I don't know. Tapi ada tree itu. Pertanyaannya adalah, apakah pohon itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Think about it. Think about it. There's a garden, in the middle there's a tree. Apakah this tree yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Asal muasalnya kita nggak tahu, nggak ditulis sebelumnya, cuma tiba-tiba ada pohon aja di tengah. Pohon ini bukanlah sumber dosa, saudara. Bukan sumber dosa. Jadi kita lihat akar dari security itu apa? Kita lihat slide berikutnya. Berhenti di sini. Pohon ini, this tree in the middle of the garden. We don't know why it is there. We don't know kenapa harus ada di situ. Kita nggak tahu. Dan Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Perhatikan baik-baik. Shikere batasara. Saudara. Terkadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang ada di tengah kehidupan kita yang sepertinya itu alasan kenapa kita insecure, tetapi bukan itu. Maksudnya apa kok? Maksudnya apa? Terkadang saudara, sama seperti pohon ini ada di tengah-tengah the garden. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya yang kita tidak bisa rubah. Yang kita tidak bisa ubahkan. Kenapa lu ada di situ? Kenapa lu ada di situ? Kenapa lu ada di situ? Kita nggak bisa move on from it. Contohnya apa? Contohnya kejadian kelam di masa lalu saudara. Saya mengalami kejadian-kejadian kelam saudara-saudara. Kalau saya cerita, saudara-saudara akan, yang benar kok. Benar saudara. Maybe ada kejadian-kejadian kelam di kehidupan saudara-saudara. Mungkin ada pamanmu atau gurumu yang melecehkan. Mungkin ada orang-orang yang memperlakukanmu dengan tidak adil. There is that something in the middle of your life yang saudara-saudara tidak bisa move on. Saudara tidak bisa rubah juga ceritanya. It is there. Tetapi itu sebenarnya bukan menjadikan saudara-saudara insecure. Perhatikan baik-baik. Mungkin kejadian kelam. Mungkin saudara-saudara adalah bagaimana engkau limitasi dari fisikmu, saudara-saudara. Mungkin di sini ada yang merasa kenapa gue pendek banget. Nah, ada yang merasa kenapa gue nggak punya rambut. Ada yang merasa kenapa rambut gue banyak banget. Begitu kan saudara-saudara? Ada aja. Di sini ada Daniel. Daniel, I love you so much. Saudara-saudara kalau mau lihat ini Daniel, ini contoh kesaksian hidup yang benar. We don't know why dia punya masalah dengan matanya, betul? We cannot change it. We cannot erase it.
Tapi ada hal-hal di dalam diri kita, about how we look, about what we have, or what we don't have. Apakah kita ada di dalam keluarga yang baik atau keluarga yang jahat, kita nggak bisa rubah itu. Apakah kita punya papa yang baik hati atau tidak, kita nggak bisa rubah itu. Tetapi itu ada di tengah-tengah hidup kita, saudara-saudara. Atau mungkin saudara seperti layaknya banyak orang Asia. Apa kata orang? Kita nggak bisa kontrol apa kata orang. Apa kata papa dan mama kita? Nggak bisa kita kontrol. Setuju saudara? Berapa banyak yang sama seperti saya? Lu kok nggak pinter sih kayak saudara lu? Berapa banyak? We cannot change that. Kayak ada satu pohon yang rasanya, gue inget terus, gue liatin terus, teringat-ingat terus. Mungkin ada yang mengatakan, coba kalau lu nggak lahir. Mungkin ada yang bilang, lu selalu jadi anak yang membawa kekecewaan. Lu anak bawa sial. Lu gak pernah bisa becus ngapa-ngapain. Hal-hal yang kita tidak bisa rubah, saudara. Dan saya di sini di 2PM, let's be vulnerable. Hidup kita gak perfect. Orang tua kita nggak perfect, guru kita nggak perfect, hamba Tuhan tidak perfect, bos nggak perfect, pacar nggak perfect. Oh, let me tell you, istri juga tidak perfect, suami juga tidak perfect. Kadang-kadang mereka melontarkan kata-kata yang menyakitkan. But I'm gonna take you to melihat bagaimana cara insecurity itu bekerja. Seolah-olah ada something terpatri dalam diri kita. Ya memang gue bego ya. Memang gue gak becus, memang gue ini anak buangan, memang gue ini anak accident. You cannot do anything about it. Memang gue dari orang miskin, gak bisa apa-apa. Gue gak kayak teman-teman yang lain kuliah S2 ke London, ke Amerika. Gue mah SMA aja lulus sudah puji Tuhan. So, hal-hal yang buruk terjadi itu, I'm not denying it happens in your life, in my life. Saya nggak akan deny itu. Dan saya nggak akan bilang, percaya dengan iman, lu kagak percaya sih dengan iman. Nggak, saya nggak akan ngomong gitu kepada saudara. I will teach you, are you ready? I will teach you bagaimana kita bisa navigate supaya kita tidak jatuh di dalam insecurity. Oke? Pohon di tengah itu bukanlah yang membuat dia berdosa. Oke, ini banyak ada philosophical, jadi ikutin saya baik-baik, kalau bisa dicatat saudara. Pohon itu tidak membuat orang berdosa. Kejadian kelam di dalam hidupmu, apa kata orang tuamu, apa kata mentormu, apa kata, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ada di dalam diri kita, kita nggak bisa deny, kita nggak bisa pura-pura nggak ada saudara. Tapi cara kerjanya yang pertama gini, kita akan insecure yang pertama, kalau kita mengkonsumsi kebohongan si jahat. Pohon itu bukan alasan Adam dan Hawa jatuh di dalam insecurity. Tetapi yang buat dia jatuh dalam insecurity adalah si ular membohongi. You see? Dan pada saat si ular membohongi, Hawa mengkonsumsi. Perhatikan baik-baik kata the words that I use. Hawa mengkonsumsi kebohongan itu sehingga dia jatuh dalam dosa. Pohonnya sih tidak membuat dia jatuh dalam dosa, tetapi pada saat dia mengkonsumsi kebohongan. Kenapa? Karena si ular dia bilang begini. Masa sih Tuhan bilang gak boleh? Bolehlah. Tuhan tuh sebenarnya gak mau lu jadi kayak Tuhan tahu. Lihat saudara. You know the devil in your life, in my life. Setiap hari firman Tuhan katakan di sini. Ia adalah pembunuh manusia. Semua orang katakan pembunuh manusia. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia apa saudara? Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. I'm not gonna deny bad things happen in your life, in my life. Tetapi be careful dengan tipuan si iblis. Karena dia akan bilang begini saudara. Dan mungkin ini terjadi dalam hidupmu. Dia akan bilang begini, saudara, perhatikan baik-baik. Coba kalau kamu nikah sama dia, pasti kamu lebih bahagia kan?
Coba kalau kamu lahir di keluarga kaya, dari ras tertentu, pasti kamu lebih bahagia. Coba kalau kamu cantik dan ganteng, pasti kamu bahagia. Dan kita konsumsi kebohongan itu. Sehingga itu yang membuat kita jatuh di dalam insecurity. Are you getting this? Saudara-saudara bisa paham ini? Ya bisa ngerti ya alurnya. Saya sedang mengupas dan menelanjangi caranya dia. Jadi pastikan saudara tangkap ini. Jadi dia selalu akan memutarbalikkan hal yang sebenarnya netral ada di tengah-tengah kehidupan kita. Fakta yang tidak bisa kita deny. Lalu dia mencoba untuk pelintir fakta itu. Dan dia akan bawa engkau jauh. Dan meragukan kebaikan Tuhan. Coba kalau kamu punya rumah lebih besar, pasti lebih bahagia loh. Coba kalau kamu pelayanannya lebih dipandang oleh manusia, kamu lebih bahagia loh. Oh, be careful 2 PM. Be very careful pastors di depan sini. Jangan sampai si iblis mengatakan, membisikkan, coba kalau kamu khotbah di depan banyak orang, pasti kamu bahagia. Kata siapa, saudara? Banyak orang kaya hidupnya miserable, makan pil antidepresan. Banyak orang-orang di Hollywood punya segalanya. Lihat itu saudara hidupnya. Kita selalu dibohongi bahwa kita ini worthless, gua ini bego, gua ini gak punya arti, gua ini accident, gua ini tidak dikehendaki di dalam keluarga ini, gua ini sebenarnya anak yang ditolak. But let me tell you the truth. Are you ready? Ada satu cerita, seorang Amerika, dia pergi ke Paris, saudara. Dia pergi ke Paris, dia pergi ke satu toko antik. Dia beli satu kalung. Bagus gitu, saudara. Tapi karena dia belinya, dia nyusup-nyusup di gang, dia ketemu ada toko antik, dia beli kalung ini. Bagus, dia beli murah, dia bawa pulang ke Amerika, saudara. Pada saat dia di Amerika, dia ditahan sama custom. Bilang, Pak, kamu bawa perhiasan ini, kamu harus bayar pajak cukup mahal. Dia bilang, hah? Pajak mahal dari mana? Saya beli di toko kelontong kok, di toko antik kecil, tokonya murah. Iya, ini harganya mahal. Harganya ini mestinya 25.000 kira-kira. Hah? 25.000 US. Dia senang juga sebenarnya karena dia belinya murah, ternyata barangnya mahal gitu saudara ya. Dia nggak percaya. Dia bayar tuh pajak, dia pergi ke toko perhiasan, dia pergi ke toko-toko antik di Amerika yang lebih sophisticated, yang tahu sejarah segala hal gitu ya. Saudara kalau nonton di YouTube pawn shop itu seru tuh saudara ya, history-historinya gitu. Dia datang ke satu toko, biasa kan kalau toko-toko kayak gitu pasti dia akan lowball gitu kan, selalu nawarnya rendah gitu kan. Yaudah oke, 25.000 deh kita beli. Dia kaget, benar juga 25.000. Dia nggak percaya saudara, dia pergi ke toko berikutnya. Toko berikutnya bilang, wih nih kalung, nggak sembarang kalung. Ditawarin, yaudah deh 35.000 mau nggak kamu jual? 35.000, 10.000 lagi lebih mahal. Dia curious, dia bilang, Pak, saya beli itu murah. Kenapa di sini dihargai mahal? Perhatikan baik-baik. Oh, kamu tuh belum tahu kalau ini kalung bagus. Kalung ini mempunyai histori yang luar biasa, makanya harganya mahal. Diambilin kaca pembesar, saudara. Nih, sini. Kamu lihat pakai kaca pembesar. Kamu lihat dan kamu akan tahu kenapa kalung ini kalung yang sangat berharga. Dan di situ ternyata ada tulisan, saudara. Kecil tulisan. Dan ini saya udah latihan 15 kali dan saya minta bantu Magda tadi bantuin saya untuk ngomongnya, saudara. Tapi saya akan coba ngomongnya. Soalnya dalam bahasa Prancis. Saya latihan dari tadi, dari Kelapa Gading ke MGK, latihan ini doang, saudara. Bukan latihan khotbah. Ya. Sampai ketemu di sini saya bilang, Magda, mana Magda? Karena dia pintar bahasa Prancis. Dia bilang, kamu lihat deh di sini. Pada saat dia lihat, saudara, ada tulisan, De Napoleon Bonaparte, à ma femme Josephine. Artinya, from Napoleon Bonaparte, untuk istriku tercinta Josephine. Jadi ternyata kalung ini adalah kalung dari Napoleon kepada istrinya yang pertama, Josephine. You see, nilai dari kalung ini tersangkut dengan identifikasi siapa yang memiliki kalung ini. Perhatikan baik-baik. Hidupmu
adalah hidup yang berarti karena engkau kepunyaan Kristus. Come on, somebody shout amen. Somebody shout amen. Bukan apa kata orang, bukan apa kata guru, bukan apa kata coachmu, bukan apa kata bosmu, tetapi apa kata Kristus bagi engkau. Dan Yesus bilang, aku mati buat kamu. You are forgiven, you are redeemed, you are anointed, you are called, you are blessed. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. You are more than a conqueror. Di dalam hati kita ada inscription, harus dilihat. Kamu lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Walaupun ada hal-hal, kata-kata orang yang dulu pernah dilontarkan kepada kita. Oh gosh. Saudara bisa, pada saat saya siapin ini saya tuh nangis saudara. Tuhan itu baik. Jangan percaya apa kata orang. Percaya apa kata firman Tuhan bagi dirimu. Oleh karena itu, if you want to win against insecurity, geluti firman Tuhan, baca firman Tuhan, meditasikan firman Tuhan. Kalau orang bilang, lu gak becus, katakan kepada dirimu sendiri, firman Tuhan katakan, aku lebih dari pemenang di dalam Kristus. Kalau ada orang bilang, nasib lu mah, nasib melarat, katakan kepada dirimu sendiri. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus datang untuk memberikan aku hidup, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudara mau percaya yang mana? Apa kata orang atau apa kata firman Tuhan? Permasalahannya adalah kita orang Kristen terlalu gampang mengkonsumsi kebohongan yang si jahat. Yang kedua, pattern kedua bagaimana dia membuat kita jatuh. Adalah ini saudara. Kita menaruh jati diri kita di hal yang salah. Perhatikan baik-baik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktunya kamu memakannya, di garis bawahi, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, sebelum ada kata-kata ini, mereka hidupnya bahagia apa enggak? Bahagia betul? Tetapi pada saat dia dikasih tahu, ada sesuatu lain-lain loh yang bisa bikin lu lebih bahagia. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau dia nggak tahu ini, kalau Hawa tidak menaruh jati dirinya kepada, oh iya ya, gue mau menjadi lebih berharga. Taruh di dalam, apa kata si ular ini, punya pengetahuan tentang yang baik dan benar. Nah sama juga dengan kita saudara. Hawa itu jatuh, karena apa? Karena dia pikir, this is not enough. Garden of Eden is not enough. The presence of God is not enough. There must be something else to satisfy me. Begitu juga dengan kita. Kita akan jatuh ke dalam insecurity pada saat kita menaruh jati diri kita kepada hal lain yang bersifat fana, saudara. What do you mean, Pastor? Banyak dari kita menaruh jati diri kita di paras dan atau elok kita, saudara. Kecantikan kita, kegantengan kita taruh jati diri kita di situ. And unfortunately, badan kita ini adalah badan yang akan semakin tua dan semakin layu, saudara. We know that. Lalu gimana kalau nanti sudah layu dan tua? Apakah engkau tidak bahagia lagi? Kita sering, tahukah saudara, I'm gonna use English ya, supaya ini lebih nendang dalam bahasa Inggris. Kita diciptakan dari debu dan tanah, betul? Dalam bahasa Inggris saya bilang, God made men and women using a dirt, D-I-R-T. It's good. Tubuh kita luar biasa. Ditebus oleh darah Kristus, Roh Kudus hinggap di dalam diri kita, suatu saat nanti tubuh kita akan dibangkitkan. Luar biasa tubuh kita. Tapi kalau kita taruh jati diri kita di dalam paras dan elok kita, saudara. Because it's dirt, you will always feel dirty. Because it's dirt. That's why it's dirty. Makanya gak heran banyak orang menaruh jati diri dia, sekuritas mereka, ke rasa aman mereka di dalam paras dan elok mereka. Aduh kalau gue cantik pasti deh. Pasti orang sayang sama saya. Tahukah saudara-saudara ada satu foto, model namanya Miranda Kerr. Ada yang tahu Miranda Kerr dari Australia? Dia bilang begini, tahukah kalian bahwa models
are some of the most insecure people in the world. Model-model adalah orang-orang yang paling insecure di dunia ini. Jadi kalau kita taruh jati diri kita di dalam yang namanya paras dan keelokan, engkau akan kecewa. Banyak orang menaruh jati dirinya di dalam hal yang namanya accomplishment. Jenjang karir kita itu menjadi kita punya jati diri. Sehingga one day terkena PHK, hidupnya menjadi depresi 2 tahun, saudara. Ada orang yang menaruh jati dirinya di uang, saudara. Sehingga pada saat uang itu diambil dari dirinya, hidupnya hampa dan fana. Ada satu cerita di Jerman, salah satu orang terkaya di dunia pada saat tahun 2008-2009 terjadi yang namanya global financial crisis. Dalam semalam hartanya, asetnya habis, saudara. Tahu saudara apa yang dia lakukan? Dia pakai baju, dia pergi ke kantor kayak biasa, dia ambil kereta. Jadi kalau orang kan ada keretanya ya, jam berapa ya? Dia pakai baju, dia pakai dasi segala macam, dia pergi ke train station. Karena dia taruh jati dirinya di dalam yang namanya uang, hancur semua. Terus saudara, apa yang dia lakukan? Dia nggak naik ke kereta itu. Tapi sebelum kereta itu berhenti, dia loncat, saudara. Dan dia mati ketabrak. Itu salah satu orang paling kaya di dunia, di Jerman. Don't put your security on money. Karena uang semakin kamu cari, semakin hilang. Semakin cari, semakin hilang. Semakin cari, semakin hilang. Jangan taruh securitymu di dalam yang namanya popularitas, di dalam namanya social media. Jim Carrey pernah mengatakan, Jim Carrey, a famous comedian, aktor, mengatakan, dia bilang, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of. Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka mau. Karena pada saat itu mereka akan mengerti bahwa ketenaran dan uang bukanlah jawaban. Itu kata Jim Carrey. Di manakah engkau menaruh jati dirimu? That's why Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, akulah dasar yang kokoh. I am the sure foundation. Makanya dia bilang, ada ayat mengatakan, Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Uangmu akan berubah, ketenaranmu akan berubah, kecantikanmu akan pudar. Tapi kalau jika engkau taruh keamananmu di dalam Kristus, apapun yang terjadi, engkau tetap kuat. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, kita akan jatuh dalam insecurity pada saat kita meminum racun comparison, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Saya tadinya nggak percaya kalau di ayat ini ada comparison. Ternyata ada comparison. Comparison tahu ya, membanding-bandingkan ya. Kalau mau rahasia nggak bahagia, gampang. Selalu bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu udah paling gampang dah. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini blew my mind. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan apa, saudara? Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di mana comparisonnya di sini? Kelihatan nggak ada comparison di sini? Everything was fine di Garden of Eden. Everything was fine, beautiful, happy, senang. Sampai si ular kasih umpan yang namanya comparison. Comparisonnya Hawa sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan. Lihat itu, saudara. Maka kamu akan menjadi seperti Allah. Tadinya dia nggak punya ide ini. Tapi pada saat disodorkan racun comparison. Dan dia ambil itu racun. Dia jatuh dalam dosa. Begitu juga dengan dirimu, saudara-saudara. Jika engkau mau menang atas yang namanya insecurity. Berhenti membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Berhenti membanding-bandingkan apa yang orang post di social media dengan keadaan hidupmu. Oh, come on, preach it, pastor.
University of Pittsburgh, School of Medicine mempunyai research ini. Saya suka yang namanya research supaya saya bisa buktikan kepada saudara apa yang sedang terjadi. Dia bilang begini, mereka survei 1.700 millennials, seperti saudara. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang sering menggunakan sosial media 2,7 kali lipat lebih rentan terhadap yang namanya depresi. University of Gothenburg, Sweden, di Swedia, pernah membuat penelitian bahwa orang-orang yang terlalu dalam menggunakan yang namanya Facebook itu rentan mempunyai gambar diri yang buruk. Khususnya, perhatikan baik-baik, khususnya perempuan. So young moms to be. Kemarin teman-teman di sini banyak tanya, wah pengen punya pernikahan. Let me tell you, you can be a great mom. You are going to be a great mom. Amen. Tata, Magda, you are going to be a great. Dina, you are going to be a great mom. Kamu akan menjadi ibu yang luar biasa. Amin. But you have to deal with insecurity now. Because when you have kids, pada saat kita punya anak dan kita struggle dengan namanya insecurity, engkau pasti akan membanding-bandingkan. Kenapa anak orang itu lebih pintar? Kenapa anak orang itu lebih bertalenta? Kenapa anak orang itu makannya gampang, anakku makannya susah? Kenapa anak orang itu dia cepat punya anak, sedangkan kami tidak cepat punya anak? You see? You boys. Kalian akan bisa menjadi suami yang luar biasa. Sekarang, bukan nanti. Now. If you deal with insecurity, now, not later. Karena pada saat kau masuk ke dalam pernikahan dan kau insecure, kau akan rentan melukai pasanganmu. Kau akan rentan melukai anakmu. Kau akan rentan melukai orang-orang di luar sana. Pada saat temanmu mendapatkan promosi, pada saat temanmu mendapatkan pekerjaan yang baru, pada saat temanmu mempunyai penghasilan yang lebih besar, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau memberkati dia atau apakah engkau punya insecurity di dalam? Berapa banyak di sini yang pernah melihat iklan handphone, saudara? Iklan handphone terbaru. Atau lihat temannya sebelahnya, handphone baru, tiba-tiba, semua orang katakan tiba-tiba. Tiba-tiba saudara bisa mendiscover semua yang buruk dengan handphonemu yang saat ini. Saudara paham maksudnya? Tiba-tiba handphone gue lemot nih. Tiba-tiba suka error, suka panas. Tiba-tiba begitu aja, tadinya aman. Tapi pada saat kita lihat iklan, kita lihat sebelah kita handphonenya baru, mobilnya baru. Tiba-tiba mobil kita kok bensinnya boros nih. Suka mogok, suka jajan nih, montir melulu. Tadinya fine-fine aja. It's the comparison game that kills, saudara-saudara. I'm gonna close with this. The last one. Don't miss out. Okay? Are you blessed so far? Alright. So we're talking about garden and a tree, right? Oh, manusia jatuh dalam dosa pada saat dia ada di dalam garden. Dan karena satu pohon, a tree, cannot do anything about it. Sudah terjadi. But saya ada kabar baik buat saudara dan saya. Saudara-saudara mau mendengar kabar baik? Ada satu garden yang lain. Ada satu garden yang lain di Alkitab yang bisa menyembuhkan saudara. Saya kasih lihat gambarnya ya saudara. Kita lihat next. Namanya Garden Tomb. Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Perhatikan baik-baik. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. There is a garden there. Dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. That's why Maria waktu dia lari, dia cari tubuh Yesus dan gak ada. Lihat di
Pasal 20 ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. A gardener. Manusia jatuh di dalam satu garden, namanya Garden of Eden. Manusia diselamatkan dengan garden yang lain. Tempat mayat Yesus dibaringkan. Manusia jatuh gara-gara ada satu pohon, betul? There is one tree in the middle of the garden. Let me tell you, there is another tree yang menyelamatkan. Are you ready? Are you ready? Next slide. Galatia 3 ayat 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bahasa Inggrisnya, terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon, di atas kayu. So, kita jatuh di dalam satu dosa, insecurity, kita hopeless karena ada satu garden namanya Garden of Eden. Lalu Tuhan berikan satu opsi baru, ada garden yang baru. Tempat Yesus dibaringkan. Ada satu, Adam dan Hawa jatuh karena ada satu pohon. It's done. Yesus datang. Dia digantung di atas pohon, di atas kayu. Cursed is the man who is hung on a tree. Tahukah saudara bahwa hidupmu, hidupku ditebus karena Yesus mati di atas kayu salib. Do you know why you can win against insecurity? Because orang dunia, psikolog-psikolog tidak punya jawaban ini. Bahwa Yesus itu sudah mati dan menebus hidupmu bahkan pada saat engkau masih di dalam dosa. From one garden to another garden. From one tree to another tree. Jesus redeem you. Tuhan menebus engkau, membeli engkau dengan darahnya yang mahal. Engkau mau konsumsi pohon yang mana? Pohon yang ini? Atau engkau mau mengkonsumsi, menerima, ya Tuhan. Dulu hidupku hancur, bahkan mungkin sekarang hidupku masih hancur. Tapi aku akan buat keputusan, aku akan mengkonsumsi kasih-Mu. Aku akan menerima kasih-Mu. Aku akan berpegang pada kasih-Mu. Aku akan bertumpu di dalam kasih setia-Mu. Even if I still do things, saya belum perfect. Tapi I choose this tree over this tree. I choose this garden over this garden. Saudara, kalau dengar pesan seperti ini, rasanya pengen semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus ya. He is good. He is good for you and He is good for me. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang menebus insecurity kami. Kami mempunyai Tuhan yang menebus dosa-dosa kami. Bahkan Engkau rela datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, supaya kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak muda, jemaat 2PM akan menjadi jemaat yang menang akan yang namanya insecurity. Mereka tidak lagi akan mengkonsumsi kebohongan-kebohongan si jahat. Mereka tidak lagi menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi mereka akan menjadi orang-orang yang mengatakan, aku lebih percaya apa kata firman Tuhan dibandingkan apa kata orang. Aku lebih percaya akan janji Tuhan dibandingkan apa yang sedang terjadi di depan mata. Aku lebih percaya akan kesetiaannya dibandingkan kesetiaanku. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, dan Dia ini berbicara tentang kematian Yesus sampai Dia datang untuk kali kedua. Nah, setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara,
Pesan Tuhan adalah biarlah ini menjadi peringatan akan daku. This is the time when we are consuming His grace. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini? Tanpa Engkau, kami adalah orang-orang yang tanpa harapan, saudara. Kami adalah Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa. Tapi Engkau rela mati untuk menggantikan kami di atas salib itu. Saudara, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini, dan Dia mau kita memakan dan mengkonsumsinya dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini. Apakah hidupmu menyenangkan hati Tuhan? Atau engkau berpusat kepada dirimu sendiri? Apakah engkau lebih percaya dengan apa kata orang dibandingkan apa kata Tuhan? Haleluya. Perjamuan kudus dikhususkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Semua sudah dapat perjamuan kudus? Kalau ada yang belum bisa angkat tangan, nanti teman-teman ushers. Sudah ya? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapannya. Cursed is the man who is hung on a tree. Dia menerima hukum dosa supaya kita menjadi diberkati. Dia menjadi kutuk supaya kita diberkati. Mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Oh, Engkau begitu indah, begitu setia bagi kami. Kami mau percaya, kami mau ikut Engkau, kami mau pilih Engkau. I have decided. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Para suami, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hamba berdoa Tuhan untuk para suami di tempat ini. Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang tahu jati dirinya di dalam Engkau. Hamba berdoa Tuhan, mereka akan menjadi suami-suami yang pelindung bagi keluarga mereka. Suami-suami yang fight for their family. Suami-suami yang menuntun keluarga mereka di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Istri-istri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan berkati para istri di tempat ini menjadi tiang doa, tiang penolong. Oh, doa mereka sungguh-sungguh berkuasa. Mereka menjadi pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Mereka akan membawa kedamaian, mereka akan memberkati, mereka akan mempunyai pengurapan untuk mendidik anak-anak mereka. Anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang menjaga kekudusan,
yang menang akan insecurity. Engkau akan menjadi anak-anak muda yang mengenal siapa engkau di dalam Kristus. Engkau menjadi anak-anak muda yang akan menjadi calon suami, calon istri, calon pemimpin yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan pakai hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan adakan perbedaan yang besar antara mereka dengan orang dunia. Supaya mereka tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Tetapi mereka menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk para single parents, hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Peluk mereka di dalam erat kasih-Mu. Hamba berdoa Tuhan kecukupi mereka di dalam keseharian mereka. Biar kiranya Engkau Tuhan yang menjadi penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anggur dan roti yang ada. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita akan berpisah saudara, izinkan saya untuk sharing satu hal yang menjadi, menurut saya ini adalah sebuah budaya, sebuah kebiasaan, sebuah pengorbanan yang luar biasa yang kita lakukan di gereja kita. Yaitu di awal tahun ini biasanya kita akan mengadakan yang namanya persembahan sulung, saudara. I know this is a sensitive topic, but can I share from my life? Bahwa apakah saudara setuju apa enggak tentang persembahan sulung? Izinkan saya untuk sharing dari saya sendiri. Saya memberikan dan setia memberikan, bahkan hari ini saya memberikan tadi saudara. Bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, bukan karena ingin dilihat orang. Tapi sungguh-sungguh saya bisa mengatakan bahwa saya mau mengucap syukur kepada Tuhan akan apa yang Dia telah perbuat atas hidup saya. Atas hidup anak-anak saya, atas hidup istri saya. Bahkan dari bulan September saudara, saya dan istri saya berkomitmen, gimana kalau kita berikan persembahan sulung? Belum ditanya saudara, September saya sudah bilang sama istri saya, bersyukur punya istri yang seia dan sekata. Saya bilang sama dia, manusia selalu merencanakan holiday. September mau holiday, Desember. Manusia selalu bikin budget buat holiday. Manusia selalu mempersiapkan yang terbaik buat holiday. Tapi apakah mereka mempersiapkan yang terbaik untuk memberikan kepada rumah Tuhan? So, me and my wife, kita komit. Saya tahu gaji saya nggak seperti bilangan yang kami setujui. Jadi kami setujui bilangannya itu jauh di atas gaji saya, saudara. Gimana kalau kita berikan segini? Dalam kehidupan kekristenan saya dalam 25 tahun, hari ini saya memberikan persembahan yang terbesar yang selama ini saya pernah berikan. Rasanya sakit, tapi sukacita. Why am I saying this? Jadi saudara-saudara, saya bukan bekerja di gereja ini ya saudara-saudara ya. Jadi ini bukan pesan sponsor, tapi ini value yang saya mau ajarkan kepada jemaat. Bahwa apa yang kita punya, semua dari Dia dan untuk Dia, saudara-saudara. Buktikan. Even if banyak orang bilang, oh kalau kita kasih buah sulung kita akan diberkati berlimpah-limpah. Even if Tuhan gak memberkati kita, why don't we just love Jesus? Why don't we love the house of God? I love this church. This is my house. I love it so much. Saya bertumbuh di sini. Even if nanti tidak ada iming-iming berkat, it doesn't matter for me. I want to give. Karena saya anak di rumah ini. Saudara-saudara, ada di depan kita akan ada tampilan rekening untuk buah sulung. Saudara-saudara doakan, gumuli. Doa tanya Tuhan. But can we give the best buat Tuhan? Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini saya berdoa, mungkin minggu depan saudara-saudara mau memberi atau minggu depannya lagi masih bisa. But gumuli, doakan. But if you don't agree, it's okay. Don't talk bad. Jangan ngomong yang gak baik gitu saudara. Kalau gak setuju, it's okay. But as for me and my house, I will give. Because memberi adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Memberi adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Berapa banyak yang diberkati dari awal sampai akhir? Wow,
Saya begitu diberkati. Saya orang pertama yang diberkati tentang firman Tuhan tadi. Karena saya tadi pagi udah nangis dulu, saudara. From one garden to another. From one tree to another. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada bersama-sama dengan engkau, memberkati keluar dan masukmu. Biar kiranya engkau dijadikan berhasil. Dijadikan diberkati, engkau akan menaik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. God bless you, see you next week on Sunday.